Misteri jatuhnya pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 812. Pesawat bermesin 4 Boeing 707 itu hendak mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Tapi tiba-tiba hilang kontak hingga kemudian ratusan orang dikerahkan untuk pencarian. Siapa sangka sebuah pesawat populer milik Amerika tiba-tiba saja hilang di Indonesia, tepatnya di Bali. Lantas seperti apa peristiwanya? Pesawat yang digunakan oleh Pan Am 812 itu diketahui adalah sebuah pesawat Boeing 707 yang diberi nama Clipper Climax. Pesawat itu telah mengumpulkan lebih dari 27.000 total jam terbang. Diketahui di dalam penerbangan itu ada 5 orang kru kokpit. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Donald Zinke, kemudian first officer bernama John Scorder, dan saat itu ada juga second officer bernama Melvin Pratt. Selain ketiga orang tersebut, ada 2 orang flight engineer. Yang pertama adalah Timothy Crowley dan Edward Keating. Lalu apa yang terjadi pada penerbangan Pan Am 812, sebuah maskapai populer di Amerika? Kita take off ke kronologi. Seperti diketahui, tragedi penerbangan 812 itu terjadi pada tanggal 22 April tahun 1974. Rencananya penerbangan 812 yang menggunakan pesawat Boeing 707 itu akan terbang dengan rute Hong Kong menuju ke Los Angeles dengan 3 persinggahan. Yang pertama adalah di Denpasar, Bali. Kemudian yang kedua adalah di Sydney, Australia. Dan yang ketiga adalah di Honolulu, Amerika. Pesawat Boeing 707 itu diketahui lepas landas pada pukul 11.38 UTC dengan 11 orang kru pesawat dan 96 orang penumpang sehingga total ada 107 orang di pesawat tersebut. Perjalanan dari Hong Kong menuju ke Denpasar, Bali sendiri akan ditempuh kurang lebih selama 4 jam 23 menit. Pada awalnya pesawat itu naik ke ketinggian 33.000 kaki lalu naik lagi ke 35.000 kaki menuju ke Denpasar. Saat itu kondisi penerbangan normal dan juga lancar. Ketika pesawat mulai memasuki wilayah udara Indonesia, maka kemudian pilotnya mulai menghubungi Menara Kontrol Jakarta. Saat itu pesawat diminta untuk turun ke ketinggian 28.000 kaki. Semuanya nampak aman di situ. Pada pukul 15.06 UTC adalah kali pertamanya Kapten Zinke menghubungi Menara Kontrol di Bali. Saat itu pilot 812 diminta untuk mengalihkan frekuensi penerbangannya ke 128,3. Instruksi dari Bali Tower itu kemudian diterima oleh sang kapten. Kemudian Pan Am 812 ini sudah mendapat izin dari Menara Kontrol Bali untuk mendarat di runway 09 pada pukul 22.27 WITA atau pada pukul 15.27 UTC. Pada pukul 15.18 UTC saat itu posisi pesawat berada di ketinggian 12.000 kaki. Dan kedua pilot di dalam penerbangan 812 itu mulai melihat salah satu ADF tiba-tiba saja jarumnya berayun, tapi yang satu lagi tetap stabil. Pilot saat itu mengetahui bahwa dengan berada di ketinggian 12.000 kaki adalah ketinggian aman. Mereka akan dapat melewati pegunungan sebelum akhirnya mendarat di Denpasar, Bali. Kemudian setelah pesawat itu mulai mendekati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, maka kemudian pilotnya menginformasikan dan menyampaikan niat mereka untuk melakukan belokan ke kanan untuk bisa mendarat di runway 09 ketika jarak pesawat itu sekitar 25 mil. Selanjutnya, penerbangan 812 itu mulai turun lagi ke ketinggian 10.000 kaki. Penerbangan 812 masih terus dipantau oleh ATC Bali. Kemudian, pilot meminta kepada ATC Bali untuk menurunkan ketinggian lebih rendah. Izin diberikan dan pesawat diperbolehkan turun ke ketinggian 2.500 kaki. Saat itu ATC menambahkan instruksinya, apabila pesawat itu sudah berada di ketinggian 2.500 kaki, pilot harus menginformasikan kepada petugas menara kontrol. Lalu pada pukul 15.23 UTC, saat itu pesawat sudah berada di ketinggian 2.500 kaki dan pilot menginformasikan kepada ATC bahwa mereka sudah berada di ketinggian tersebut. Instruksi lain dari petugas menara kontrol adalah jika nanti pilot sudah mulai melihat keberadaan bandara, pilot harus menginformasikan lagi kepada ATC. 3 menit kemudian, pilot Pan Am 812 menanyakan kepada menara kontrol bagaimana jarak pandang di sekitar bandara. Namun pesan ini ternyata tidak tersampaikan karena menurut transkrip perekam suara ATC, pesan itu justru tidak pernah diterima oleh petugas menara kontrol.
Padahal pesan mengenai pertanyaan jarak pandang itu merupakan pesan terakhir atau kata-kata terakhir dari penerbangan 812. Karena sebenarnya setelah pesawat itu mulai mendekati bandara, roda pendaratannya turun kemudian sudah dalam kondisi terkunci. Namun yang terjadi berikutnya adalah sayap sebelah kanan pesawat mulai menghantam pepohonan. Kemudian pesawat itu mulai memasuki celah sekitar 100 meter di antara dua pohon besar dan sayap sebelah kanan itu patah menjadi 4 bagian setelah terus menghantam beberapa pohon. Sementara itu sayap sebelah kiri pesawat menghantam punggung gunung dan membuat sayap sebelah kiri itu robek menjadi 3 bagian. Setelah salah satu bagian pesawat itu menghantam gunung, maka yang terjadi berikutnya adalah kebakaran besar di sekitar lokasi kecelakaan. Namun ternyata apa yang dialami oleh PNM 812 itu tidak diketahui oleh ATC. Sehingga pada saat pilot PNM 812 sedang berjuang untuk menyelamatkan pesawat dan para penumpang, di tempat lain justru ATC terus menghubungi penerbangan PNM 812 untuk menanyakan di mana keberadaan mereka. Berkali-kali Menara Kontrol Bali menanyakan kepada pilot Clipper Climax 812, "Do you read?" Tapi tetap tidak ada respon. Hingga kemudian setelah menunggu beberapa saat, pihak Menara Kontrol Bali menyatakan penerbangan PNM 812 telah hilang kontak. Tidak ada yang mengetahui di mana posisi pesawat Boeing 707 milik PNM tersebut. Sehingga kemudian beberapa pihak dikirim untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Kabar buruk justru datang keesokan harinya, yaitu pada tanggal 23 April 1974 ketika sebuah pesawat Cessna Angkatan Udara Republik Indonesia melaporkan melihat puing pesawat naas itu masih berasap di Gunung Tingga-Tingga di daerah Grogak, Buleleng, Bali. Lokasi jatuhnya pesawat PNM 812 itu merupakan lokasi yang sulit untuk dijamah, sehingga tentara Indonesia pada saat itu harus mengirimkan sekitar 300 orang untuk dapat mencapai lokasi jatuhnya pesawat. Bukan hanya pihak Indonesia, tapi ada bantuan dari FBI dan juga NTSB serta militer Amerika Serikat untuk melakukan evakuasi dan pencarian pesawat. Lalu sebuah kabar datang dari Kementerian Perhubungan yang memberikan laporan bahwa kecelakaan itu terjadi di daerah pegunungan yang sangat terjal dengan ketinggian pepohonan di antara 20-30 meter dan ketinggian dari gunung tersebut adalah 3.000 meter di atas permukaan laut. Ketika pencarian masih dilakukan, justru banyak saksi mata yang memberikan keterangannya pada pihak-pihak terkait. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat sebuah pesawat terbakar pada saat menuju ke arah pegunungan. Ada lagi yang menyebutkan bahwa pesawat itu justru terbakar setelah menabrak pegunungan. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa mereka melihat sebuah pesawat berputar-putar sebelum akhirnya menghantam gunung. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut justru datang dari arah yang tidak seharusnya. Kemungkinan pilot mengambil arah atau jalur lain untuk melakukan pendaratan di bandara tujuannya. Meskipun pada saat itu banyak pihak yang memberikan keterangan dan saksi-saksi menyebutkan beberapa kemungkinan mengenai bagaimana proses jatuhnya penerbangan 812, tapi pihak maskapai PNM saat itu menolak untuk mengomentari penyebab kecelakaan tersebut. Mereka tetap menyatakan akan menunggu proses penyelidikan. Ketika FBI datang ke Indonesia, tepatnya ke Denpasar, Bali, mereka awalnya mengatakan bahwa kemungkinan mereka membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari untuk evakuasi. Nyatanya justru mereka kaget setelah melihat warga sekitar bergotong royong untuk bisa menuju ke lokasi kecelakaan dan mereka hanya membutuhkan waktu selama 12 jam saja. Bahkan warga ini harus membuat jalur baru pendakian untuk bisa menuju ke lokasi kecelakaan PNM 812. Kemudian pernyataan dari tentara Indonesia adalah meskipun warga lokal telah membuat jalan baru, tapi untuk mendaki ke lokasi kecelakaan setidaknya dibutuhkan 6-7 jam. Ketika tim evakuasi akhirnya tiba di lokasi kecelakaan, mereka harus menelan kekecewaan. Awalnya mereka semua berharap bahwa masih ada penumpang yang selamat. Tapi kenyataannya 107 orang di dalam pesawat itu semuanya dinyatakan meninggal dunia. Dan pada saat proses evakuasi, puing-puing dan reruntuhan pesawat ditemukan di radius 50 meter dari jatuhnya pesawat. Awalnya FBI, NTSB dan pihak Indonesia membuat rencana untuk mengirimkan jenazah korban dari kecelakaan tersebut dengan menggunakan helikopter.
Tapi kenyataannya karena saat itu medannya sangat terjal, belum lagi pohon-pohon tinggi dan angin yang sangat kencang, membuat akhirnya pendaratan helikopter tidak mungkin dilakukan. Pihak FBI bahkan mengatakan mereka membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari untuk evakuasi. Sementara tentara Indonesia justru menyebutkan mereka membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari untuk melakukan evakuasi jenazah korban. Mengingat medan yang curam, belum lagi cuaca yang buruk, dan mereka harus membawa turun satu persatu korban dengan menggunakan tali, hingga proses itu memakan waktu sekitar 6-7 jam. FBI saat itu mendirikan camp krisis di hanggar di Denpasar. Ternyata hanya sekitar 10% orang Amerika yang sidik jarinya bisa diambil. Setelah melakukan penyelidikan pada tanggal 16 dan 18 Juli 1974, black box akhirnya ditemukan. Melalui rekaman di black box itulah akhirnya tim investigasi mengungkap apa yang terjadi pada penerbangan 812. Pada awalnya, mereka mulai mengetahui bahwa pesawat itu tidak mengalami kerusakan. Komunikasi antara kru penerbangan dengan petugas menara kontrol lancar, dan melalui rekaman itu juga diketahui pilot sebenarnya tahu medan untuk pendaratan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Namun anehnya menurut penyelidikan, ketika pesawat itu berada di ketinggian 2.500 kaki, justru pilot belum bisa melihat runway. Padahal dengan teknologi canggih dari pesawat Boeing 707 kala itu, seharusnya pilot sudah dapat melihat keberadaan runway. Ini yang menjadi catatan penting bagi tim investigasi. Apa yang salah dengan pesawat? Atau mungkin kondisi cuaca yang buruk? Tapi pihak NTSB segera menjelaskan bahwa kondisi cuaca cerah pada saat tragedi penerbangan Pan Am 812 terjadi. Kemudian dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, akhirnya diketahui bahwa pilot melakukan keputusan belok ke kanan 263 derajat terlalu cepat. Hal itu didasari dari jarum ADF yang berayun atau tidak stabil. Sehingga kemungkinan pada saat itu pilot berpikir sudah saatnya pesawat untuk berbelok, padahal masih belum. Dan memang benar pesawat itu jatuh kurang lebih 37 nautical miles dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Bagi beberapa pihak, jatuhnya Pan Am 812 tetap menjadi misteri, mengingat Boeing 707 Pan Am adalah salah satu pesawat dengan radar tercanggih kala itu. Meskipun banyak keterangan dan juga kesaksian dari warga sekitar yang menyebutkan pesawat terbakar, kemudian pesawat menghantam gunung, tapi yang jelas NTSB menyatakan bahwa pesawat itu tidak mengalami kerusakan mekanis, bahkan pesawat itu diketahui meledak dan terbakar pada saat setelah menghantam gunung. NTSB dan pihak maskapai juga menyatakan bahwa pesawat itu layak terbang sebelum jadwal keberangkatan dari Hong Kong menuju ke Denpasar, Bali. Karena jatuhnya penerbangan Pan Am 812, Administrasi Penerbangan Federal atau FAA memerintahkan inspeksi mendalam terhadap operasi penerbangan maskapai di seluruh dunia, termasuk pelatihan pilot, kualifikasi area, prosedur operasional, dan lain sebagainya. FAA pada saat itu tidak memberikan kritik kepada maskapai Pan Am atau mengisyaratkan operasi yang tidak aman dari maskapai tersebut. Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 1974, Pan Am memerintahkan pemasangan perangkat-perangkat kokpit baru yang dirancang untuk mencegah kecelakaan seperti yang terjadi pada Pan Am 812. Setelah tragedi yang dialami oleh Pan Am 812, maskapai itu menghentikan penerbangan mereka dari Hong Kong ke Sydney melalui Bali. Setelah tragedi yang dialami oleh penerbangan 812, maka sebuah monumen untuk mengenang kejadian tersebut dibuat di daerah Padang Galak yang berisikan seluruh nama penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut. Peristiwa kecelakaan Boeing 707 Pan Am 812 tentu menjadi catatan kelam Amerika Serikat. Mirisnya, catatan kelam itu hampir berjalan beriringan dengan sejarah manis milik maskapai Pan Am. Pan Am adalah satu-satunya pesawat non-Indonesia yang diizinkan mendarat di luar Jakarta dengan frekuensi 2 flight dalam seminggu. Tentu hal itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sebelum kecelakaan naas merenggutnya. Itulah informasi penerbangan dari channel Tamara Delf mengenai apa yang terjadi pada proses investigasi, bahkan pada saat proses evakuasi dan tindakan apa yang akhirnya dilakukan oleh FAA serta pihak maskapai setelah tragedi penerbangan Pan Am 812. Nah, kalau kalian punya salah satu request mengenai tragedi penerbangan yang mungkin terjadi di Indonesia dan belum pernah dibahas oleh Tamara Delf, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.